Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Cynthia Devi Maisaroh. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 kelas 269 dari SDN Tambak Romo 2, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Edi Suryanto dan pengajar praktik Bapak Sutarno. Berikut adalah tugas koneksi antar materi modul 1.4. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, marilah kita ingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari pada modul 1.1 hingga 1.4. Pada refleksi filosofis nasional Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat anak meliputi kodrat alam di mana lingkungan anak tumbuh dan berkembang, dan kodrat zaman yang berhubungan dengan waktu atau zaman tumbuh saat belajar. Tujuannya adalah agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain: 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Serta terdapat 5 peran yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, diantaranya: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, visi guru penggerak mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mewujudkan kemerdekaan belajar bagi anak. Seorang guru yang berpihak pada murid akan selalu menjalankan visi mulia untuk memerdekakan siswa, berusaha mandiri dalam menjalankan tugas dan selalu belajar untuk meningkatkan kompetensinya, selalu berusaha merefleksikan diri untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran, mau dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, berinovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran inquiry apresiatif dalam sebuah visi adalah membantu melaksanakan pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam hal ini, sekolah dan warganya untuk dapat terus melakukan perubahan dan perbaikan kualitas. Pada modul 1.4 Budaya Positif, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Maka dari itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan disiplin positif mempunyai peran yang sangat erat dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila dan menjadikan murid yang merdeka. Nilai-nilai dan peran guru penggerak membawa visi mendorong terwujudnya kemerdekaan anak dalam belajar serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Konsep disiplin positif di sini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal.
Seorang guru seyogyanya bisa mengetahui semua kebutuhan dari siswanya, dapat menggali sebab atau alasan yang mendasari dari sebuah tindakan salah yang dilakukan oleh siswanya. Hal tersebut berarti guru harus bisa menganalisis kebutuhan dasar yang belum diperoleh oleh siswa. Dalam menjalankan perannya pada posisi kontrol yang tepat, yaitu sebagai manajer, seorang guru dapat mengatasi hal tersebut. Selain itu, dengan penerapan restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Pertanyaan refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami materi modul 1.4. Banyak sekali hal-hal di luar dugaan saya, diantaranya saya mengetahui ternyata pemberian reward kepada siswa mempunyai efek yang sangat kurang bagus. 2. Saya tersadar bahwa semua penyimpangan yang dilakukan oleh siswa karena ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. 3. Saya bisa tahu posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. 4. Saya bisa mengetahui restitusi adalah upaya guru untuk menerapkan disiplin positif. Dan yang terakhir, disiplin positif yang menerapkan segitiga restitusi dapat mengembalikan siswa kembali meyakini terhadap keyakinan kelas yang sebelumnya sudah mereka bentuk. Pertanyaan refleksi nomor 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Pola pikir baru yang terbentuk adalah bahwa hal yang semula saya anggap baik ternyata mempunyai efek negatif yang sangat banyak, seperti halnya 1. Reward. Dulu saya berpikir bahwa penghargaan dapat meningkatkan prestasi dan ketaatan siswa pada sebuah aturan. 2. Posisi kontrol sebagai teman. Dulu saya berpikir bahwa menjadi lebih dekat dengan murid selayaknya teman adalah hal yang terbaik. Ternyata hal tersebut salah. Dari dua hal tersebut di atas, saya mempunyai pola pikir yang baru bahwa reward tidak selamanya bagus untuk siswa dan posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer, bukan sebagai teman. Pertanyaan nomor 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup sekolah maupun kelas? Pengalaman yang saya alami setelah menerapkan konsep inti dari budaya positif adalah penerapan restitusi untuk mengembalikan siswa meyakini pada kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Pertanyaan refleksi nomor 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang saya rasakan adalah merasa sangat bersyukur dan senang karena bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah tentang penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah karena saya sudah merefleksikan diri tentang penempatan posisi kontrol selama ini yang saya lakukan, ya akhirnya saya bisa sadar bahwa masih banyak hal yang perlu saya benahi, utamanya tentang konsistensi dalam posisi kontrol sebagai manajer. Karena selama ini yang saya lakukan terlalu nyaman dengan posisi kontrol sebagai teman. Pertanyaan nomor 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid,
berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya lakukan dahulu adalah sebagai teman. Perasaan saya saat itu adalah nyaman, akan tetapi menyadari jika murid kurang mandiri. Perasaan saat ini jauh lebih nyaman daripada dahulu karena siswa lebih bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Perbedaannya tentu sangat banyak. Perbedaannya adalah posisi kontrol sebagai teman menjadikan siswa kelas 1 semakin manja dan menjadi ketergantungan dengan guru. Akan tetapi, sedikit demi sedikit saya bergeser ke posisi kontrol sebagai manajer yang mana menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri siswa untuk belajar memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara penerapan restitusi. Pertanyaan nomor 7. Sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Tidak pernah. Saya dahulu cenderung selalu membantu siswa dalam memecahkan masalah, menunjukkan apa saja yang harus dilakukan oleh siswa dan jarang menggali motivasi intrinsik siswa. Pertanyaan nomor 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yaitu tentang penerapan restitusi untuk kepala sekolah kepada para guru dan penerapan restitusi kepada sesama guru. Karena permasalahan di sekolah tidak hanya tentang siswa, bahkan sesama guru pasti pernah mengalami perselisihan. Saya ingin belajar bagaimana cara penerapan restitusi untuk menyelesaikan perselisihan antar guru. Demikian tadi adalah koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Sekian, Assalamualaikum.